Perpecahan Cekoslowakia. Sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Boyern. Di tahun 1917, terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslowakia yang resmi berdiri pada Oktober tahun 1918. Cekoslowakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko-Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah Cekoslowakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia II. Seiring perjalanannya sebagai sebuah negara, di tahun 1948 sampai 1989, Cekoslowakia pun menjadi republik yang berpaham komunis. Latar belakang perpecahan Cekoslowakia. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi, menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya, Alexander Dubček pada tahun 1968. Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Dubček. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Musim semi Praha Prague Spring Praskejaro yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus tahun 1968. Pada tahun 1989, terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslowakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisi kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia pada bulan Desember tahun 1989. Periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Bludru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November 29 Desember tahun 1989. Pada tahun-tahun 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slowakia. Hingga akhirnya pada 1 Januari tahun 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah berdiri sendiri-sendiri. Di samping Revolusi Bludru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi, pemusatan, dan ada yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya.